Tapi pun, halo guys, kembali di channel Raswan Institute. Guys, kali ini Nyubu Lampung akan melihat seorang pengrajin kriya Lampung yang berbahan tapis, bahan celugam, dan berbagai bentuk lain menjadi benda-benda seni yang begitu menarik. Bagaimana bentuknya dan prosesnya? Kita lihat setelah ini guys. Nah guys, kita sudah bersama Jelly, owner dari Jelly AJ, yaitu pengrajin atau kriya yang berkaitan dengan tapis, celugam, dan sebagainya. Tapi pun Jelly, Jelly, saya pengen nanya banyak nih tentang kreativitas yang selama ini digeluti oleh Jelly yang berkaitan dengan kriya berupa dompet, tas ya, yang dimana kelihatannya Jelly mengambil beberapa item ya kerajinan Lampung berupa tenun, sulam, dan sebagainya. Yang saya lihat lebih masih trennya adalah tentang bentuk celugam ya, celugam dan tapis. Nah, mau tanya nih, apa sih awalnya kok sampai pingin atau keinginan menjadi salah satu pengrajin dari kriya tas atau dompet ini? Awalnya sih saya tertarik dengan motif-motif tapis yang ada di Lampung ya, terutama untuk yang lagi tren sekarang apalagi celugam. Jadi di dalam bayangan kita itu, aduh kok kayaknya celugam, misalnya anak-anak sekarang nih lebih apa ya, kalau dengan tapis kayaknya kurang kalau berupa kain aja gitu loh. Jadi kita tuangkan ke dalam bentuk yang bisa dipakai seperti tas begitu bisa, atau dompet yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi nanti tapis, motif celugam itu bisa dituangkan ke dalam aksesoris, bisa dipakai terus sehari-hari, bisa kuliah, kerja bisa. Sebagai orang Lampung, memandang dari tapis atau celugam ini, apakah ini bisa berkembang maju, berkompetisi dengan kain-kain yang ada dalam tas atau dompet yang ada di Nusantara ini? Apakah bisa Lampung juga berkembang seperti itu menurut Jelly sebagai orang Lampung? Kalau Jelly optimis bisa. Jadi dari banyaknya request ya, jadi kita di Jelly AJ ini banyaknya permintaan seperti aksesoris yang dari kaula muda, sepertinya bisa bikin Lampung makin booming loh, makin maju gitu dengan karya-karya tapisnya, motif-motif tapis yang unik-unik, celugam dan lain-lain tuh bisa. Kalau menurut Jelly, apa sih arti pentingnya kain-kain Lampung itu diadaptasi ke dalam bentuk beberapa benda kriya ya, seperti tas, mungkin berupa sandal, sepatu. Sebagai orang Lampung, kira-kira itu melanggar adat atau enggak sih?
Jelly kan sebagai orang Lampung ya. Ya, menurut Jelly sih nggak melanggar adat, malah bagus ya, karena sasaran bidik Jelly sih anak-anak milenial gitu loh. Jadi lebih cinta budaya begitu. Jadi oh ini warisan nenek moyang kita, oh ini khas Lampungnya ini begitu. Kira-kira apa saja sih yang menjadi kendala untuk mengaplikasi kain-kain Lampung ini ke dalam bentuk tas atau bentuk dompet? Saya lihat sih sudah sangat kreativitas sekali ya, banyak sekali model-model yang menarik. Maka sampai saya datang ke sini untuk melihat wah karyanya yang sudah luar biasa. Kalau kendala hanya kalau ada customer meminta motif-motif custom begitu, motif-motif tapis kuno, motif-motif tapis ya kita harus mencari gitu, karena nggak banyak orang yang bisa kan membuat tapis-tapis kuno itu kan nggak banyak gitu. Jadi kita harus mencari mana gitu yang bisa, yang mantep gitu tapisnya, yang bagus begitu. Apa sih harapan Jelly terhadap orang Lampung ya, terhadap kriya-kriya seperti ini? Apa sih harapan Jelly ke depannya? Harapan Jelly sih tentunya kita makin memperkenalkan lagi, kita makin membuat produk-produk yang lebih inovasi lagi, terus makin membuat Lampung dengan budayanya makin terkenal, makin dicintai produk-produk kita juga, terutama luar biasa motif-motif yang kita pakai ini. Jadi orang tahu ya, kita tuangkan di motif-motif ini. Jadi oh ini ada motif seperti ini, oh ada motif seperti ini. Kalau hanya dalam kain kan kayaknya monoton gitu, baku ya. Tapi kalau dalam tas ini apa sih? Oh ini apa sih, motif apa gitu. Jadi harus ada variatif dari berbagai kain atau sulam yang ada di Lampung. Betul. Suatu yang menarik, sangat bagus. Apa nih harapan kedepannya yang akan Jelly lakukan terhadap kain-kain Lampung ini dalam bentuk kerajinan seperti ini? Apa harapan? Pokoknya harapan Jelly sekarang semakin tahu jenis tapis, apalagi sudah mengenal tapis-tapis antik, tapis-tapis yang motif-motif tua gitu kan. Om, harapannya ya kita nanti bikin produk lagi, produk yang lebih menarik, yang lebih unik, sehingga dicintai dan makin berkembang pesat. Wah, luar biasa, satu yang menarik. Nah guys, kita sudah mendengar apa sih yang menjadi keinginan atau apa sih yang merupakan ide-ide dasar dari Jelly, owner dari Jelly Aja ini. Ternyata beliau juga mencintai, bahkan mengkarya, mengaplikasi berbagai kain dan sebagainya. Nah guys, sampai di sini dulu, kita kembali di konten berikutnya. Tapi pun